Fa ammal walidun. Wis ya. Anapun utawi wong tuwa fatajibu wajib nafaqatu mane nafkah wong tuwa bisyarta ini kelawan loro syarat. Al-fakri wa zamanah melarat lan jumpo. Wis melarat jumpo anak wajib nanggung. Awil fakri wal junun utawa melarat plus apa? Bikun. Qala Allah Ta'ala wal walidatu yurdi'na auladahunna hamilaini haulaini kamilaini liman wis turun wal walidatu utawi para ibu-ibu iku yurdi'na padha nyusoni auladahun ing anak-anake haulaini 2 tahun kamilaini sempurna ngono mau liman kanggo wong arada kang ngarepake sapa man ngarepake ayu temayan to nyampurnaake arada ing persusuan wa alal mauludi lahulan iku wajib ing atase bapake bayi berarti bojone ibu mau apa sing wajib rizquhunna mene nafkah marang ibu-ibu sing apa sing nyusoni pakai suatu nalan mene sandangan marang ibu-ibu sing nyusoni ngono mau bil ma'ruf kelawan ma'ruf ukuran umume wajare wa qala fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun fa in arda'na lamun padha nyusoni sapa ibu-ibu sing mari ditalak bain lakum kanggo anak-anak sira kabeh fa'atuhunna moko menehono sira kabeh hunna ing ibu-ibu sing nyusoni menehono ujurahunna upah-upah mereka dalat nujuhake apa ayatani ayat loro iki bimantuqihima dengan mantuknya makna eksplisit menunjukkan ala annal aba bahwasanya seorang bapak tajibu wajib alaihi atas bapak itu apa sing wajib nafaqatu murdi'i waladihi memberi biaya hidup kepada ibu yang menyusui anaknya wa hadza utawi iki iku dalil wujubi nafaqatil walad menjadi dalil wajibe anak paring nafkah marang wong tuwa min babi aula saking bab kias aulawi warawalan nyeritakake sapa al-Bukhari wa Muslim ana Aisyah radhiyallahu anha anna Hindan setuni Hindun binta Utbah qalat matur ya Rasulullah inna Abu Sufyan rajulun sahih setuni Abu Sufyan iku wong kang bakhil banget walaysa yu'tini dan dia tidak memberi belanja kepadaku ma yakfini wa waladi yang sekiranya mencukupi aku dan anak-anakku ila kecuali ma'akhatu jika aku mengambil minhu dari dia wa wala ya'lam sedang dia enggak tahu wong lungo tak jupuk duit baru cukup boleh apa enggak istri jupuk duit suami krono enggak patek belanjani faqala Nabi bersabda khudhi ambil olehmu ma yakfiki yang kira-kira cukup buat kamu wa waladaki dan cukup buat anakmu tapi bil ma'ruf api-apian aja mumpung sing lanang renek entekne ya nyenyek maksudnya bima dengan sejumlah nafkah ta'arafa yang saling mengenal saling memaklumi alih atas annasu manusia umume wong min nafaqati amsalikum yakni biaya hidup orang yang sepadan sewajarnya dengan kamu. Wa hasaba hali zaujah dan itu sesuai dengan keberadaan suami min ghairi israfin tanpa berboros-boros wala takdirin dan tanpa terlalu ngirit. Wa ammal mauludun adapun anak-anak fatajibu wajib nafaqatuhum memberi biaya kepada anak-anak itu bisalasati syara'id karena 3 syarat. Pertama al-fakri wasighar melarat dan masih kecil
maka wong tua wajib menafkahi anak. Awil fakri wa zamanah, atau anak itu melarat plus lumpuh meskipun wis gak kecil. Wis balik, wis gede umur anak-anak wis umur selawe tapi lumpuh. Wong tua tetap wajib menafkahi. Awil fakri wal junun, atau anak itu melarat gendeng pisan. Meskipun wis umur 20 luwih, wong tua tetap wajib menafkahi. Wa nafaqatur raqiq, dan menafkahi membiayai hidup budak, wal bahaim binatang-binatang piaraan wedhus satunggalane wajibatun wajib, wala yukallafuna, dan tidak boleh dibebani budak-budak itu minal amal pekerjaan mala yutikun gai domah, mala yutikun pekerjaan yang mereka tidak kuat. Rawa meriwayatkan Muslimun Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu. Ana sing durung salat don? Sak kamar wis kabeh. Sing sregep ngaji zakate dipikir, halal dielingno zakate barang. Rawa meriwayatkan Muslimun Imam Muslim, engko Pak Lek wis gak eling nih, lek mari riyo turun zakat dosane tanggungan dhewe. Rawa nyeritakake Muslimun Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallafu minal amal illa ma yutiq. Lil mamluki adalah bagi budak, ta'amuhu makanannya, wa kiswatuhu dan hak pakaiannya, sandang pangan, wa la yukallafu, dan tidak boleh dibebani minal amali pekerjaan illa ma, kecuali apa-apa yutiku yang dia mampu. Kafa bil mar'i isman, cukuplah orang itu berdosa ayah bisa apabila dia menahan, mengurung atau enggak memberi aman dari budak-budak yang milikku yang dia kuasai, tidak memberikan tahu maka makanannya. Warawat dan meriwayatkan Al-Bukhari wa Muslim an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwanukum khawalukum. Aslinya kalimat itu khawalukum ikhwanukum. Khawalukum budak-budakmu adalah ikhwanukum, saudaramu sendiri. Padha menungso niku. Ja'alahumullah, hanya saja Allah jadikan budak-budak itu tahta aidikum, di bawah kekuasaanmu. Mung takdirnya mereka ada di bawahmu. Faman barang siapa kan aku tahta yati, karena ada aku saudaranya tahta yati menjadi budaknya, fal yut'imuhu mimma yat'am, hendaklah dia memberi makan kepada budak itu dari makanan yang dia juga memakannya. Wal yulbishu mimma yalbas, hendaklah memberi pakaian kepada budak itu apa yang dia juga memakai. Wala tukallifuhum, jangan bebani budak-budak itu ma, pekerjaan yaglibum yang mereka kualan, tidak mampu. Fa in kallaftumuhum, jika kalian membebani mereka pekerjaan berat, fa'ainu, bantulah mereka hum alaihi, atas pekerjaan itu. Khawalukum maksudnya khodamukum, pembantu-pembantumu budak. Tahta aidikum maksudnya fi mulkikum, mereka ada dalam kekuasaanmu, wasultanikum. Yaghlibuhum maksudnya ya'jizun, mereka tidak mampu anil qiyami, ngelakoni bihi, pekerjaan itu. Warawa meriwayatkan Al-Bukhari wa Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, udzibat, bakal disiksa imra'atun, seorang perempuan, fihratin, gara-gara kucing, sajanatha, yang dia memenjara kucing itu, mengurung, hatta matat, sampai kucing itu mati. Fatakhalat, masuklah perempuan itu, fiha, karena kucing, an-nara, masuk neraka. La hiya at'amatha, tidak kucing itu memberi makan kepada tidaklah wanita itu memberi makan kepada kucing tadi, wasaqatha, dan tidak pula memberi minum kepada kucing. Itu karena hiya habasatha, wanita itu telah memenjaranya. Walahiyya tarokatha,
Tidak pula wanita itu melepaskan kucing, tak kulu biar dia makan min khosasil ardi binatang-binatang yang ada di tanah, di bumi. Maksudnya hasaratiha, makan binatang-binatang gremet, binatang kecil yang ada di bumi. Faqad telah benar-benar menunjukkan hadis ini ala wujubi nafaqatil hayawan, wajibnya membiayai, ngopeni, makani kewan al-muhtabasi yang dikurung, wala siyama apalagi idza kana mamlukan, apabila kewan itu dimiliki wa masghulan juga sibuk kayak sapi, sibuk nggak brujul, sibuk bimasolihil malik dengan kemaslahatan kepentingan si pemilik. Wa nafaqatu zaujati, memberi biaya hidup kepada istri, al-mumakkinati min nafsiha, yang mempersilahkan dirinya untuk dijima. Maksudnya menafkahi wong wedon sing memang dia enggak menolak dikumpuli, wajibatun wajib. Kalau menolak dikumpuli enggak wajib diberi nafkah. Wahia muqaddaratun, nafkah itu diukur sebagai berikut. Ini nafkah model Arab ini. Fa in kana zawju musiran famuddani min ghalibi qutiha. Jika suami itu kaya, maka perharinya wajib memberi 2 mud, kira-kira beras 13 on. Jadi harganya sekitar 13.000, murah. Min ghalibi qutiha, dari umumnya makanan perempuan itu. Kalau sini beras, Madura, jagung, galek, tiwul. Wajibu wajib minal udmi, lauk pauk, wal kiswati, sandang, majarat bil adah, yang berlaku umum, kebiasaan. Wa in kana muksiron, jika suaminya melarat, famudun wajib memberi nafkah 1 mud min ghalibi qutil balad, dari umumnya makanan di negeri itu. Wama, dan lauk-lauk tadimu yang berlauk, bi dengannya al-muksirun, orang-orang melarat. Gereh, arang-arang pindang, umumnya wong melarat, sambel, kerupuk puli. Wa yaksunahu, dan umumnya mereka memberi pakaian. Wa in kana mutawassiton, jika suami itu sedengan, enggak kaya, enggak miskin, famudun wa nisfun, wajib memberi nafkah 1 mud setengah, wa mal udmi wal kiswah, dan dari jenis lauk pauk, wa kiswah, sandang, al wasat, yang juga sedang-sedang. Qala Allah Ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki lah yang wajib bertanggung jawab atas perempuan. Kenapa laki-laki yang diperintah? Bima faddalallah, karena Allah telah melebihkan ba'dahum, laki-laki itu, ala ba'din, atas kaum perempuan. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena laki-laki wajib memberi nafkah dari harta mereka. Faqad dallatil ayatu ala anna zawjahu wal mas'ul. Ayat ini menunjukkan suamilah yang bertanggung jawab anin nafaqati, tentang biaya hidup. Wa fi hadits Jabir radhiyallahu anhu, atau hadis yang panjang inda Muslim. Fattaqullah, takwalah kamu kepada Allah fin nisa, dalam memperlakukan istri-istri. Fa innakum akhadtumuhunna, karena kalian mengambil istrimu, bi amanatillah, dengan amanah Allah, janji muasyarah bil ma'ruf, wastahlaltum, kalian menghalalkan furujahunna, farji-farji mereka, bi kalimatillah, juga dengan kalimah Allah. Walakum alaihinna, menjadi hak kamu, alaihinna, wajib atas istri-istrimu, alla yuti'na furushakum, supaya para istri itu tidak menginjakkan ke kasurmu, ahad, dan orang lain, takraunahu, yang kalian enggak suka. Hakmu apa? Istri wajib menjaga diri, enggak boleh memasukkan orang lain ke dalam kamar. Kalau mboten teng kamar, namung teng hotel, ya tambah nemen. Fa in fa'alna, jika perempuan melakukan dalika, selingkuh kan namanya ya. Mana gemuloh? Ngelebokne wong liya, fadribuhunna, pukul mereka, dorban, dengan pukulan, ghaira mubarrihin, yang tidak melukai.
enggak boleh mukul wajah sampai luka. Walahunna alaikum adalah menjadi hak para istrimu, alaikum wajib atas kalian semua, rizquhunna memberi nafkah mereka, wa kiswatuhunna memberi sandang mereka, bil ma'ruf dengan baik-baik. Wa qad taraktu fikum, aku benar-benar tinggalkan buat kalian semua, ma kitab lantan dulu yang kalian tidak akan sesat, ba'dahu setelah memegangi kitab itu. Ini tasomtum, jika kalian berpegang teguh bihi dengan kitab itu, kitab Allah yaitu Al-Quran. Wa minal ma'ruf adalah termasuk kategori perlakuan yang baik, an yut'imah hendaknya laki-laki memberi makan ha istrinya, mimma dari jenis makanan, yakulu amsaluha yang biasa dimakan oleh orang sekelas dia, min ahlil balad dari umumnya penduduk negeri itu. Nek bojomu guru SD, guru MI, guru SMP, sarjana, roto hormat, ojo kok bendino sego diwul, sambal korek, ngono to. Itu enggak pantas untuk ibu-ibu yang sarjana terus ngajar-ngajar. Mereka ngajar butuh nutrisi. Yo kadang-kadang tuh kok nih teri mana? Teri nutrisinya tinggi. Piye cara nu pikiran pokoknya kudu sing pantes. Wa yulbisu hendaknya memberi sandang hak kepada istrinya, mimma yalbasnya dari sandangan yang biasa dipakai kaumnya umumnya. Ojo mau tokokne mori nggih bungkus mayit ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafawis. Maksudnya min ghalibi ma, dari umumnya jenis makanan yaktatu yang makan bihi dengan ma, amtaluha orang-orang sekelas sepadan istri itu. Qala ta'ala liyungfit dhu sa'atim min sa'atih. Liyungfit hendaklah memberi nafkah dhu sa'atin orang yang punya kajembaran rizki, memberi nafkah min sa'ati dari rizkinya yang jembar. Jadi kalau rezekimu akeh memberi nafkah yang bojo ya sing akeh, lek didik yo didik. Waman barang siapa kudiro dibuat sempit oleh Allah alih atas orang itu rizkinya, susah nyambut gawe sedina becak oleh 10.000. Fal yungfik hendaklah tetap memberi nafkah mimma dari sebagian rizki atahu yang telah memberi kepadanya Allah. Sakmam pune la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memaksa seseorang kecuali apa-apa yang Allah telah memberikannya, sebatas apa yang diberikan Allah. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan yusron kemudahan, ba'da usrin setelah yang sulit-sulit. Ojo khawatir, insyaallah matahari akan terbit, habis gelap terbitlah terang. Rumusnya ngono kuwi. Wa in kana jika ada istrimu mimman termasuk orang-orang yuhtamu yang dicarikan pembantu mitulah sepadan dia, bojomu ning, bojomu dosen, yo enggak mungkin sembarang nandangi dhewe ra sida mulang. Ibu dosen kok dereng teng kampus sik kurah-kurah. Ya ora pantes. Sekiranya istrimu termasuk orang yang biasa dicarikan pembantu fa'alaihi, maka wajib bagi suami ikhdamuha mencarikan pembantu bagi istri itu. Wa in aksara wa rawa meriwayatkan Abu Dawud an Muawiyah al-Qushairi radhiyallahu anhu qala ataitu suwan ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ma taqulu fi nisaina, apa yang Rasul fatwakan mengenai para istri kami. Qala Nabi bersabda, atimuhunna, beri makan mereka, mimma ta'kulun, dari apa yang kalian juga memakannya. Waksuhunna, berilah pakaian sandang mereka, mimma taksun, dari apa yang kalian juga nyandang. Wala tadribuhunna, jangan kalian pukul istri itu. Wala tuqabbihuhunna, ojo jelek-jelek ini istri. Hada walil urfi atharun kabir. Nah itu tadi ukuran jelimet.
tapi secara umum ikut umumnya negara. Indonesia cara hidup rumah tangga itu bukan kinamu enggak. Ya sekeluarga suami istri anak itu hidup bersama. Kalau hidup bersama ya sudah itu duit keluarga. Tidak perlu setiap hari nanti moro-moro tamam nang bojone gede iki berasak mut iki 6.000. Iki lawe berambang loro karo bawang rong siung. Gerih. Mendino ngono ya kesel. Mas. Ya wis kerja bareng kadal yang dodol bareng, dodol rujak bareng dimakan bareng dan itu di Indonesia sudah selesai. Ya. Tidak harus ribet-ribet sakmut, rongmut, sakmut setengah. Kasih to nyambut kae zaman ngitung mut. Walil urfi atharun kabir. Adat istiadat punya pengaruh besar fi tahdidin nafaqah dalam menentukan apa belanja itu pun hasabaz zaman wal makan wal ahwal sesuai dengan zaman, waktu dan tempat dan situasi. Nah, istri diberi belanja samene iku mamrungono. Lek bojomu iku luwih teko siji. Dan zaman enggak setiap hari bareng istrimu. Bojomu papat. Nang kene sedino. Bareng kene sedino. Hari keempat lagi kene. Bojomu iki bersama-sama hanya sehari, tidak bersama-sama tiga hari. Lah karena enggak bersama, ditinggal, oke lah mau tinggal ke istri yang muda. Tapi kudu beres dulu. Jadi adanya wajib nafkah dengan rinci-rinci itu. Situasi Arab itu seperti itu. Istri sering ditinggal, terus ditinggal ke istri muda. Boleh ditinggal, cukup belanjanya. Indonesia sehari-hari urip bareng. Mangan bareng, ngopi bareng, sembarang. Bareng nang omah bendino bareng, dadak iki samut. Iki gerihmu, iki gerihku, iki lha apa? Ngerti ya? Ini penting kalimat ini. Wa hadza kullu semuanya ini idza lam takun musakinatan li zauj. Jika istri itu tidak tinggal bersama suami, idza lam takun nalika ora ana sapa wong wadon. Ora niku musakinatan tinggal li zauji, tinggal serumah li zauji dengan suami. Wa ta'kulu ma'hu dan makan bersama. Fa in kanat kadzalika, jika demikian model ke Indonesia urip bareng Mas, sakotot nafaqatu gugur hak nafkahnya. Wis mari mangan yang bang soleh bareng-bareng, nanti Mas nafkahku. Mari mangan bareng-bareng. Bareng-bareng ya wis, sing penting padha cukup warak bareng, sedang bareng luwe ya bareng. Enak Indonesia ta? Nyaman. Coba sama diatur koyo Arab. Gus Dur cerdas. Yang kita ambil ajaran agamanya. Tidak harus tradisi dan budayanya. Itu. Tapi mereka marah-marah, ingkar syariat. Padahal kita itu bukan moh atau anti budaya Arab. Budaya Arab itu kadang kita ambil, kadang enggak. Yang cocok dengan sini ya kita ambil, yang enggak ya enggak. Ngapain ngotot-ngotot. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib mendatangkan pembantu intolabat jika istrimu meminta, zalika pembantu. Li'annahu karena ikhdam mendatangkan pembantu adalah minal isyrah bil ma'ruf, masuk kategori mu'asyarah bil ma'ruf, memperlakukan istri dengan baik. Jadi engkau mari ngaji, semua tanpa kecuali termasuk Ramadan don, halal pawarang, ya abeh kumpul neng kene dihitung cacahe kepala, sampeyan sing dadi panitiane. Ngerti? Terus njupuk beras iki siji-siji. Niat ngene niat ingsun ngetokne zakat fitrah awakku fardhu lillahi ta'ala terus sana deki dadi panitiane.
Ya. Jadi setelah menerima dari semuanya itu, saman tumung kampung kene, saman terani masjid ngasek kono kene, atau saman dadi panitia, ikron yang konco-konco tak bagi neng sampean kabeh sakarep. Ya. Jadi setelah mbak-mbak barang kumpul kabeh, mas kumpul nggak ada yang kelewatan, baru sama nawasi. Fulan wis niat, fulan wis niat, fulan niat corek. Ya, teman harus tahu semua anak pondok wis niat kabeh. Utamanya Ramadan halal, sampai riyoyo enggak niat paling enggak tanggung jawab. Dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in asaro jika laki-laki kesulitan binafakot yang memberi belanja istri, rong berbulan-bulan enggak diwehi belanja falaha faskhun nikah, maka ada hak bagi perempuan itu menfasah menggugat pembatalan pernikahan. Indonesia banyak, prosentase termasuk banyak itu istri gugat suami. Yang paling banyak perceraian itu pasangan muda-muda yang memang belum siap nikah. Mereka pacaran, SMA, SMK, hamil di luar nikah, terpaksa nikah supaya anak lahir dan nanti ada akta kelahiran. Karena memang belum siap, akhirnya jarak setahun, 2 tahun mereka cerai. Perceraian terbesar itu di kalangan masih pasangan muda-mudi, ya begitu itu. Yang belum siap mental, makanya barangkali sama menjadi tokoh masyarakat, jadi RT, RW, jadi apapun, apa mana jadi tamat, lurah. Sering-seringlah mengedukasi orang tua masyarakat supaya anaknya ayo di pondok nih, anak-anak ya dikon ngaji, anak-anak di sekolah nih, anak-anak dibimbing. Mereka pacaran itu kan memang sudah umur-umur segitu nggak ada bimbingan agama, orang tua juga repot neng pabrik, ibu neng TKI neng Hongkong, nggak karu-karuan. Akhirnya anak hidup tanpa pengawasan bimbingan orang tua terus kayak begitu. Itu kasusnya ratusan ribu mas, kayak begitu. Dan nyun sewu itu kalau sama nggak peduli pada begitu, nanti yang kena juga kita. Katanya sebagian KUA di Malang itu sekitar 30% pernikahan yang sudah hamil. Jadi kalau ada 1.000 pencatatan nikah, itu yang sudah hamil sekitar 300. Padahal di Malang itu setiap tahun yang nikah ada sekitar Malang Raya semua, sekitar 30.000. Berarti yang hamil di luar nikah sekitar 10.000. Malang. Top wis, Malang Raya. Halo. Tunggu no. 10.000 anak generasi di Malang Raya itu lahir dengan cara yang tidak syar'i. Alias anak di luar nikah, anak hasil perzinahan. 10.000. Nah, mereka nanti karena secara umum kalau proses kelahirannya enggak benar, itu dididik, disolehkan juga sulit. Ya dadi maling, dadi sembarang. Berat mas beban negara, beban masyarakat, beban umat. Maka ininya harus diilahi, harus dipotong ini. Penyebab ini. Jadi meminimalisir sebisa-bisanya yang namanya pergaulan bebas atas nama apapun ya. Jadi ngomong-ngomong atas nama HAM parane kamplengi HAM opo ngrusai. Ya. Ojo tenan. Bu Khofifah dulu ketika masih menjadi mensos
diundang di NU Kota Malang, saya jadi ketua NU gitu kan. Dia ceramah data yang diketahui pihak Depsos. Oh, pemberdayaan perempuan, Menteri Pemberdayaan Perempuan. Itu katanya Bu Khofifah hampir 1 juta angka pengguguran bayi di Indonesia. Yang rata-rata digugurkan oleh pasangan di luar nikah. 1 juta. Jadi membunuh manusia 1-2, dikritik itu biadab, enggak manusiawi. Kita memperlakukan hukum kisos, yang kena kisos itu 1-2. Itu dikritik habis-habisan. Itu hukum barbar, hukum biadab. Kita enggak memperlakukan hukum rajam, hukum dera, cambuk bagi yang zina. Ya, kita memperlakukan itu, dianggap itu biadab macam-macam, enggak berperadaban. Tapi ketika itu enggak dikerasi, enggak dikencengi, terjadi pergaulan bebas dalam jumlah besar, sebagian dari mereka hamil, lalu yang digugurkan saja angkanya hampir 1 juta. Apa itu enggak lebih biadab? Atas nama HAM, atas nama demokrasi, atas nama kemanusiaan, lalu diberi kebebasan, lalu ternyata berujung pada pembunuhan. Pengguguran itu kan pembunuhan. Yang itu lebih parah, jumlahnya lebih banyak daripada andai kita itu menerapkan rajam, kisos, dan segala macam. Ya, kalau se-Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 270 juta. Itu kalau per tahun tambah 6 jutanya. Lalu nyun sewu yang lahir di luar nikah 30%. Itu ada anak tanpa bapak, ada anak lahir lewat perzinaan yang nanti akan menjadi problem bangsa. Per tahun 2 juta loh. Sekitar 2 juta. Apa enggak parah? Hah? Disolehkan sulit. Kalaupun kita berhasil mensolehkan mereka, akhirnya jadi hafidh Quran, jadi imam. Juga kurang elok. Masjid raya diimami orang hafidh Quran, ternyata dia anak. Imamnya itu loh, khotibnya itu loh anak. Kepala Kemenak, diurut-urut ternyata ini di bapak. Terus jadi presiden, jadi menteri agama, tiba-tiba anak hasil perzinahan. Apa enggak? Ya. Oh jangan-jangan jadi ketua PBNU para. Enggak disoleh niku ya dosa. Disoleh nih sampai alim kalau akhirnya mereka memegang kepemimpinan agama juga kurang elok. Yang benar cegah dari awal gitu. Ojo gendaan. Ngerti ya? Ini wawasan agak begini tolong dipahami terus disampaikan ke murid-murid, ke siapa. Harus lebih banyak lagi orang yang mengerti kayak begini. Tonggone sampean, ponakane sampean, murid sampean kudu ngerti ngene-ngene. Nah, Pak KUA itu tahu angka begitu. Karena syarat mengajukan berkas nikah itu harus yang perempuan itu harus menyertakan hasil tes TT. Dites oleh bidan, dites oleh dokter. Termasuk nyuwun sewu ada tes kehamilan itu. Nanti kalau menurut dokter itu positif hamil, di berkas pernikahan itu dicawang sama sama bidan hamil. Dari situ KUA itu tahu di kecamatan kami 1 bulan ini ada 100 yang nikah. Dari 100 yang nikah yang dicawang bidan 30 itu dia tahu.
Sehingga pas seminar KUA ngomong begitu itu enggak mengada-ada, memang KUA jadi tahu datanya. Dan angka sekitar 30% itu sama dengan penelitian mahasiswa Australia yang kuliah di UNMU. Meneliti perilaku perawan-perawan Kota Malang, mahasiswa Kota Malang. Mungkin enggak tahu apa diangket apa. Menurut dia sekitar 33% sudah pernah melakukan hubungan. Jogja lebih parah, Mas. Jogja, Bandung parah lagi. Pondokno. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in a'sara bi nafaqatiha, jika suami kesulitan memberi nafkah istri, enggak mampu, falaha maka boleh hak bagi istri faskhun nikah, mengajukan gugat fasakh. Talak yang diajukan istri namanya khulu'. Wa kadzalika demikian pula in a'sara bis sadaq, jika ternyata suami tidak mampu bayar mas kawin qabla dukhul, sebelum jima, itu istri mengajukan hak fasakh. Enggak waya, saya terimanya nikahnya dengan mas kawin 1 miliar. Dibayar utang. Nah, istri enggak mau dikumpuli sebelum mas kawin dibayar. Terus ditunggu sampai sekian minggu, sekian bulan enggak dibayar-bayar. Gimana? Istri boleh ngajukan gugat. Faslun wa idza faraqa ar-rajulu zawjatahu wa lahu minha waladun, jika suami menceraikan istrinya sedangkan suami punya anak dari istri itu, fa hiya ahaqqu bihadanatihi, maka istrinya berarti ibunya bayi dah lebih berhak terhadap hak asuhnya bayi. Ila sab'in sinin, sampai bayi itu umur 7 tahun. Jadi umur 0 balita sampai 7 tahun itu yang lebih berhak mengasuh si ibu. Bapak ngasuh ngono mau susune apa? Mau kongkon netek nang wedhusmu. Nah, setelah umur 7 tahun tamyiz, sumayu khayyaru, lalu anak itu suruh milih di depan hakim, wis milih bapakmu apa milih ibumu. Bain abawahi, milih di antara kedua orang tuanya. Fa ayyuhuma ikhtaro, mana di antara kedua orang tua yang dia pilih, sulima ilaih, maka anak itu diserahkan padanya. Hakim dok, hak asuhnya serahkan itu. Kenapa? Ternyata anak milih itu, nah gitu. Dan biasanya milih ibu karena kadung biasa 7 tahun ikut ibu. Tapi lek bapak pinter, meskipun anak itu dalam asuhan ibu sering parani, bayi permen, sering parani itu kok nih HP ngono, sering parani sangoni duwe umur 7 tahun melak sapa melok bapak mawon ngawur. Rawat Daraqutni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fir rajul la yajidu ma yunfiqu ala imraatihi, tentang laki-laki yang tidak mendapatkan biaya buat membelanjani istrinya. Gimana ini? Kata Nabi, yufarraq bainahuma, pisah aja sudah. Kasihan istri. Rawa meriwayatkan Abu Dawud, sing lanang begitu dipisah, bau lah kula sik seneng. Lah tapi ra iso belanjane lho, terus pundi kula sik seneng. Sawatre sing lanang. Makane rabi aja ayu-ayu, Mam. Lek ana kasus ngene iki terpaksa dipisah oleh hakim loro munem. Ayune ya sak kelas ya karo sampean. Ojo sak dhuwure atuh-atuh. An Amr bin Shu'aim an Nabi an Jaddih radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'athu, datang kepada Rasul imra'atun, seorang perempuan. Faqalat, matur, minta pengadilan, ya Rasulullah, inna bani hadza, sungguh anakku ini, kana batni lahu wi'aan, perutku pernah menjadi wadah bagi anakku. Apa? Artinya, saya yang
mengandung weteng kuwi nate dadi wadahe. Wa tadyilahu siqaan. Dan tetek saya ini pernah menjadi minuman bagi dia. 2 tahun dia kendine ke tetek kula nih. Tetek saya itu 2 tahun menjadi kendi bagi anak saya. Bagi ciri pangkuan saya ini Hawa menjadi tempat singgah. Menjadi tempat lahu bagi anak. Maksudnya Nabi niki lho. Kula niki yang mengandung anak saya 9 wulan. Bareng ngono kula nyusoni anak saya 2 tahun. Pupu saya itu bendino nggih lungguh anak kula. Tempat memangku anak saya bertahun-tahun. Lah moro-moro bapake teko anake tak jaluk. Iki pegatan wong iki. Wa in abahu talaqani dan bapaknya menceraikan saya. Wa arada an yanzi'u minni dan dia ingin mengambil anak itu dari saya. Apa ini gimana ini? Kok celem ngono lho. Ramelok ngopeni. Faqala bersabdalah kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anti ahaqqu bi." Bu, kamu lebih berhak merawat anak, mengasuh anak ini. Tapi dengan syarat malam tangkihi. Selagi kamu belum nikah lagi dengan orang lain. Ya. Nenek nikah dengan orang lain, kasihan anak ikut bapak tiri. Bapak tiri hanya cinta kepada ibuku saja. Lali anaknya. Ya. Wara meriwayatkan At-Tirmidzi wa ghairuhu an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khayyara ghulaman. Nabi menyuruh milih seorang anak baina abi wa ummih, milih antara bapaknya atau ibunya. Wa fi riwayatin inda Abi Dawud wa ghairi anna imra'atan ja'at, ada seorang perempuan datang faqalat ya Rasulullah inna zawji yuridu an yadhhaba bibni. Suami ini ingin pergi membawa anak saya. Faqad saqani, sedangkan anak itu sudah bisa memberi minum, mencarikan air saya, ngangsu banyu itu. Min bi'ri abi anaba, nyari air dari sumur abi anab. Wa qad nafa'ani, dia sudah bermanfaat buat saya. Lumayan membantu ngarit, membantu nunggak toko, membantu golek banyu, membantu mencari kayu. Lah kok moro-moro karo bapake dicupuk, enggak melok ngopeni. Anak rada iso nyambut gawe moro-moro dicupuk. Faqala ini anak sudah agak besar, umur 7, 8, 9. Lek sik kecil langsung serahkan ibu. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Istaima, berundilah kamu alihi untuk mendapatkan anak ini. Faqala zaujuha man yuhaqquni fi waladi. Faqala ngucap zaujuha, suaminya, siapa yang merebut aku fi waladi, anakku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dawuh kepada anak itu, hadza abuk wa hadhi ummuk. Wis, jaraknya sama, anak suruh tengah. Bapak pinter, HP. Hadza abuk, iki bapakmu, wa hadhi ummuk, iki mbokmu. Faqud ambilna, pegangna biyati ayyihima, tangan yang manapun ayyihima, dari bapak atau ibu. Syi'ta, kamu mau. Terus cekel tangan loro. Bapak cekel, ibu cekel. Nabi bapak ibu kudu balik. Fa'akhoda, lalu anak itu mengambil biyati ummi, memegang tangan ibunya. Fantalakot, berangkatlah ibu membawa anak itu. Bi'ri abi anabah, maksudnya bi'rin muayyan, sumur tertentu. Al-Zahir, tampaknya anak sumur itu kana fi makanin ba'id, ada di tempat yang jauh. Makanya anak iman banget nih, son jupuk banyu atau. Ta'ni anna walataha qad kabur. Dia maksudkan anaknya itu sudah gede asbah yastati al-qiyam, dan jadinya anak itu setelah mampu melakukan bima yanfa'uha, pekerjaan yang berguna bagi ibu. Ba'da an qamat bi tarbiyatihi, ba'da an qamat sa'use nglakoni sapa ibu bi tarbiyatihi, gula wentah anak, ngopeni anak haitsu kana saghiran, ketika anak itu masih
kecil layan fa'wa tidak memberi manfaat padanya bisain sedikit pun. Diupani gede iso memberi manfaat data Arab di jupo istahima mananya iktari'a berundilah kamu yuhakuni yukhosimuni poro padu lah maksudnya rebutan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaratul hadana syarat merawat anak mengasuh anak sabaun ada 7. Al-aklu pertama punya akal sehat, wal hurriyatu merdeka, wa dinu agamane api. Bapak itu enggak togel ora oleh. Ya kan tukang ngomben ora oleh. Wal iffatu dan iffah menjaga harga diri, dijak ngemis ora oleh. Ngasuh anak tiba-tiba dijak ngemis enggak boleh. Wal amanatu duwe sifat amanah. Wal iqamatu dan mampu wal iqamatu mukim. Memang duwe omah. Anake tak jaluk tak rawat nanti tak jak bambung ora oleh. Wal khuluwu min zaujin dan kosong dari suami belum nikah dengan orang lain. Fa in ikhtala jika tidak terpenuhi minha dari semua syarat itu syartun satu syarat saja sakotot gugurlah hak hadonah gugurlah hak asuh. Maksudnya an yakunal hadin musliman si pengasuh itu yang mengasuh harus muslim in kanal mahdun kadzalika jika anak yang diasuh ya juga demikian sesama muslim. Kenapa enggak belum nikah? Syaratnya liqauli karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam malam tangkihi selagi kamu belum nikah dengan orang lain. Kitabul Jinayat Al-Fatihah.